Oke, udah kelihatan ya. Ya, Oke, kalau nomor satu bisa ngebedain antara permutasi dan kombinasi nggak? Apa bedanya? permutation itu tuh cara buat nyusun objek tapi sesuai order gitu. Jadi order matters. Contohnya itu kayak em, lomba gitu harus juara satu, juara dua, juara tiga. Ya, ada Kalau peringkat. iya, Ya, ya itu jadi ada kata peringkatnya itu. Nah, itu yang eh, bikin ngebedain permutasi sama kombinasi. Sedangkan kalau kombinasi nggak ada peringkatnya ya. Contohnya apa oke. kalau kombinasi? Kalau combination itu pokoknya simpelnya kalau permutation itu arranging, tapi kalau combination itu selecting. Jadi bisa milih dan urutannya itu nggak terlalu penting. Contohnya kayak milih eh, temen buat ke bioskop gimana gitu. Mungkin Ya, gitu. urutannya nggak penting ya. Itu sebenarnya Iya. penting sih kalau milih teman. Kayak ngambil bola aja di dalam ini misalnya di dalam apa? Di dalam tempat atau kardus ada bola kan warna-warni. Kan kita nggak tahu kalau bola itu yang warnanya merah lebih bagus daripada yang kuning. Nggak ada kan, nggak ada urutan kayak gitu kan. Nggak ada yang merah itu Mm-mm. peringkat satu, yang kuning peringkat dua gitu. Nah itu kan udah random aja acak. Jadi kita ambil tuh. Nah itu kombinasi. Kalau permutasi itu harus ada peringkatnya. Contoh ya udah ranking satu, ranking dua, ranking tiga kita tahu ranking itu ranking satu lebih tinggi dari ranking dua lebih tinggi lebih tinggi dari ranking tiga gitu. Terus yang biasa banyak keluar tuh kalau milik ketua, sekretaris, bendahara kan ketua pasti lebih tinggi daripada si sekretaris gitu kan. Sekretaris lebih tinggi dari bendahara. Nah itu yang namanya permutasi. Nah kalau dari rumus apa bedanya? Rumus permutasi sama kombinasi. Kan itu kan menurut kata-kata. Kalau dari rumusnya gimana? Apa rumusnya? Iya, rumus. Kalau Permutasi sama kombinasi kan beda tuh rumusnya. kalau permutasi itu n faktor per kurung n kurang r tutup kurung faktor. Iya nggak sih? Yang eh pakai kurang itu Permutation. permutasi apa yang kombinasi? Yang Permutation. ya kalau kombinasi Kalau kombinasi itu eh eh, n faktor per r faktor kurung n kurang r R. tutup kurung faktor. Ya, R-nya ada dua ya jadinya ya. Iya. Oke, itu bedanya. Berarti udah bisa kan? Nah, Hmm. oke, ke bawah ya. Hmm? Oke, berarti kalau permutasi, singkatnya permutasi itu melihat peringkat. Kalau kombinasi tidak. Hmm. Acak. Ini pagi-pagi udah bangun, Zan. Iya. Terus, terus rumus permutasi. Permutasi ya. Nanti kalau ini C. Berarti apa? N faktorial per N min R faktorial gitu doang. Kalau C, kombinasi N min R faktorial terus R faktorial. Ya, Hmm. oke ya. Ini udah sepakat ya. Oke, hapus. Lalu nomor dua. Evaluate the following. Ini namanya kan faktorial. Kalau bahasa Inggrisnya apa faktorial? Apa ya? Faktorial juga. Oh, Oke, evaluate
8 eh faktorial per 4 faktorial. Berarti kan sebenarnya kita eh, kan 8 faktorial itu sebenarnya kan 8 kali 7 kali 6 sampai 1 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 gitu kan. ya. 4 faktorial juga gitu. 4 kali 3 kali 2 kali 1 gitu. Mm. Ya udah kita coret kan yang sama. Ini kan perkalian semua. Berarti dari 4 ke belakang kita coret, 4 ke belakang kita coret. Berarti hasilnya berapa? 1680 hasilnya. Ya, kaliin aja semuanya 1680 gitu kan, evaluate following. Nah, Iya. kalau yang kedua gimana? Kan kita tahu nih tadi, bisa kita singkat nih Zan, jangan terlalu panjang seperti ini. Kan 4 faktorial itu 4 ke belakang kan kita hapus ya. Jadi biar Mm. nggak terlalu rajin banget nih naruhnya. Jadi boleh banget pakai cara yang begini. Jadi dikali 4 faktorial per 4 faktorial kan sama aja biar hemat tempat gitu loh. Iya. Oke, paham ya? Paham. Oke, yang kedua, ada tanda kurang nih. Karena ada tanda kurang itu penting, jadi kita harus tutup kurung dulu biar nggak salah penulisan penulisan calculation-nya. 9 min 10 faktorial. Karena ada kurang, maka kita tutup kurung dulu. Kurang 18 kali 8 faktorial. Per 4 kali 6 faktorial, gitu kan. Mm. Oke, kita bikin sih, eh, kalau enggak kayak kamu tadi, si 10 faktorial kan sebelahnya itu ada 8 faktorial ya Zan. Mm. Ya, berarti 10 itu kita jabarin sampai ada 8 faktorial. Berarti 9 dikali 10 kali 9 kali 8 faktorial ya. Mm. Ya, kan ini 10 faktorial sama dengan apa? 10 kali 9 kali 8 faktorial. Ya enggak? Apa itu? 9 kali 10 kali 9. Ini ngejabarin yang atas ini loh. Kan ulang ya. Kita mau ngejabarin yang ini. Kok pakainya ini? Ini. Kita mau ngejabarin 9 kali 10 faktorial. Kalau 9 dikali 10 faktorial jadinya Bukannya itu gimana? dikurang. Iya, dikurangnya nanti. Itu nanti dulu. Kita mau faktorin dulu. Mau jabarin lagi biar kamu bisa ngeliat. Ya, Mm. Mm. oke. 10 faktorial kalau dijabarin jadi berapa? 9 dikali 10 faktorial 10, kan kalau dikurang dijabarin 10, karena ada 8 9, faktorial 8. di sini. Berarti kan 10 kali 9 kali 8 faktorial gitu kan. Mm-mm. Ya kan? Nah, aku Mm. jabarin di sini. Jadi 9 ini kok dia kok ntar dulu. Pantesan. 9 itu dikurang ya. 9 dikurang 9 dikali ini dikali. 9 dikali 10 kali 8 kali 9 Mm. kali 9 kali 8 faktorial gitu ya. Mm. Oke, yang ini dari 10 faktorial tadi dijabarinnya. Terus dikurang 18 kali 8 faktorial ya kan? Oh, Ya. Terus di bawah ada per 6 kali nih sambil kamu lihat nanti jawaban kamu benar apa salah tuh yang tadi. Nah, kalau ada yang sama, boleh kita keluarin kan, Zan? oh. Ya, ya, faktorin, difaktorin. Mm. Ngerti nggak nih? Ngerti. Ya, apa yang sama di antara kanan sama kiri itu? Miss, bentar, Miss. Ini eh aku nggak bisa ngubah anuan Zoom bentar. Ini jadi ketutup gitu loh sama Oh, mukanya Mistika. oh, ininya aja mukanya dikecilin, Nah, udah, di hide. udah, Bisa ya? udah. Hmm. Oke. Udah sampai kelihatan nggak sampai sini? 10 ke 9 kali.
Kelihatan nggak sampai sini? Kelihatan. Oke, kalau kelihatan. Sekarang misalnya, yang sama antara yang dikurangin itu yang sama angka berapa aja? 8 Eh, faktorial sama kan? iya, Terus apa lagi? Ada lagi nggak? udah sih. Nggak ada. Oke. Berarti sih 8 faktorial kita keluarin karena dia sama antara kanan dan kiri. Berarti sisanya apa yang nggak dikeluarin? 9 kali 10 kali 9 ya kan? Terus Hmm. tadi ada dikurangi si 18 ya. Ini tutup kurungnya begini nih karena nah, sampai sini oke nggak? Oke. Oke, terus kita per 4 kali 6 faktorial ya kan masih. Mm-mm. Ini ke bawahin dulu bisa nggak nih ke bawah? Aku ke bawahin dulu. Oh, yang di ke bawahin mah ininya ya. Ininya tetap oke. Terus Zan, sampai sini selesaiin dulu yang di dalam kurung. Yang di dalam kurung selesaiin. Berapa tuh? 9 kali 9 kali 10 jadi berapa? 9 kali 9? Hmm, bentar, Miss, nge-like. 9 kali Apa? 9? 9 9 kali 9. Iya ini 81. kali 10 berarti jadi 810 ya kan? Ya. Kali 10. Ya, 810. Itu kan dikurang kan sama yang sebelahnya. Berarti kan 180 dikurang 18 ya kan? Ah, 81 kali 10 kan? 81 kali 10. Yang mana 81 kali 10? Iya, 81 kali 10 kan 810 ya. Sorry, sorry. Iya, 810. Nah, 810 dikurang 18 ya kan? Itu kan dikurang 18 kan? 792. 810 ya. Per terus 4 dikali 6 faktorial gitu kan? Hmm. Ke sebelah kiri ya. Dan sampai situ ngerti nggak? Sama nggak? Mm-mm. Oke, terus Mm-mm. kan itu 8 faktorial sama 6 faktorial. Bisa kita coret kan? Si 8 faktorial kita jabarin lagi. 8 faktorial itu kalau kita jabarin bisa jadi sampai 6 faktorial kan? Oh, oh. Jadi gini kan, Mm-mm. 6 faktorial. Terus dalam kurungnya tetap tadi 810 dikurangin 18. Jadi berapa? 792 ya kan? Per 4 dikali 6 faktorial. Ya enggak? Mm. Ya enggak? Iya. Terus si 6 faktorial bisa kita coret kan? Mm-mm. Si 6 faktorial kita coret habis. Terus 8 sama 4 juga kita bisa coret. 8 bagi 4 kan 2. Masukin duanya di sini. Jadi kalau dijabarin lagi tinggal apa? 2 dikali 7 dikali 792. Atau 2 kali 7 kan 14 dikali 792. Mm-mm. 14 kali 792 berapa itu? Kayak jawaban Azana sama nggak tuh? Yang tadi kamu tanyain kan itu. Mm-mm. 14 kali 792. Mm-mm. 11.088 sama nggak sama jawaban Sama. kamu? Dah, itu caranya dijabarinnya tadi kalau udah sama. Nah, kalau Oke. kamu tadi kan kayaknya belum selesai sampai jawaban akhir tuh. Ya Enggak, itu udah, beneran hasilnya itu 11 persis. oke sama ya. Terus kenapa Heeh. bingung tadi? Hmm. 8 faktorial keluar 90.810 kurangi 18. Oke. Ini kamu tapi ada lebih sembilannya dari mana, Zan? Itu cara penulisannya aja yang salah. 9 yang mana? Yang di depan dari mana? Gini, pertama-tama itu kan soalnya 9 kali 10 faktor dikurang 18 dikurang 8 faktor kan. Nah,
Itu pertama-tama sembilannya Oh, dikeluarin. sembilannya dari itu, dari penjabaran 10 kali 9 Iya, kali 8 ya. Tapi heeh. nggak dijabarin tuh si 10 faktorialnya, tahu-tahu jadi 9 aja gitu. Kamu Karena nggak kamu itu nggak ngejabarin yang ini nih. Kan kalau Mistika kan 10 kali 9 kali 8-nya Miss jabarin nih. Nah, kalau kamu nggak ya, tapi terserah, yang penting ngerti. ngerti, Benar ngerti. ngerti. Oke, di screenshot dulu ya. Sebentar. Hmm. Oke, ini dihapus ya. Oke, penjabaran yang udah. Oke, nomor tiga. Nomor tiga ngapain? Hmm. Nah, itu nomor 3 aku nggak paham, jujur. Jujur, Li. Oke, n min 3 faktorial sama dengan n min 4 faktorial ditambah n min 5 faktorial. Solve the value of n the following. Coba kalau kamu pakai cara apa? Ini dapat dari mana caranya? Hmm, dari dari mana ya kemarin? Oh, dari temen, cuman aku nggak paham. Tuh kalau mau dikurang tuh. N5 faktorial. N5 faktorial itu sama dengan N min 4 plus 1. Oke. Ini aku ngikutin penjabaran kamu ya, Zan. Ini kan sama aja sebenarnya kayak gini loh. Kalau kalau A ditambah B sama dengan C misalnya. Kalau Mm-mm. Miss salah, misalnya itu karena plusnya di belakang sebelah ya. Misalnya gini. A sama dengan B plus C gitu. Nah, Miss mau pindahin si B. Misalnya Miss mau pindahin si B. B kalau pindah ruas kan jadinya apa? A Min B. min B sama dengan C gitu kan. Nah, begitu juga si eh, pertanyaan kamu tuh. N min Hmm. 3 faktorial sama dengan N min 4 faktorial ditambah N min 5 faktorial gitu kan. Nah, kita mau pindahin si N min 4 faktorial ini. Yang tadinya positif kalau pindah ruas jadi negatif kan. Jadi jawabannya N min 3 faktorial dikurang N min 4 faktorial sama dengan N min 5 faktorial gitu. Ya enggak? Oke enggak? Mm. Ya. Terus N min 3 faktorial kalau di faktorialnya, jadi faktorialnya dihilangin dulu. Oke, anggap ini nggak ada faktorialnya, berarti jadinya apa? Kok kamu kali sih Zan di sini? Aku N nggak ngerti Miss itu kuadrat yang ini ngikutin 4 temen. min 3N plus 12. Oke, untuk N min 5 1. Ntar pembuktian ini. Hmm, Oke, kenapa dia kali ya Zan? Kalau pakai cara kamu berarti kalau dikali itu, ini kan harusnya min ya. Hmm. Hmm, 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 hmm. Oke, anggap ngikutin cara kamu nih. Berarti katanya dikali, coba di sini dikali. Ini dikali ya, Zan. Mm-mm. Kalau dikali, anggap faktorialnya nggak ada dulu. Jadi kayak n min 3, n min 4, ya. Sama dengan n Iya. 5 misalnya, ya kan? N min 3, n min 4, kalau kali pelangi gimana? N kali n kuadrat. N kali minus 4 min 4N.
Min 3 kali N, min 3N. Min 3 kali min 4 plus 12. Sampai sini oke? Oke. Oke, terus yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan kan N min 5. N min 5 itu kan boleh Miss jabarin kan? Mm. Ini nggak jadi min 5 nih nanti kalau plus satu dibagi NS. Hmm, kok jadinya kayaknya kalau N min 4 plus satu kan jadinya 4 min 4 plus satu jadi berapa Zan? N min 3 kan tadinya N min 5. Aduh, kalau Mistika ada cara sendiri nggak apa-apa deh, aku pakai itu. Ini kok jadi aneh sih. Coba kita tanya si GPT dulu sebentar. Itu sambil kita lewat dulu ya Zan. Ntar nomor 3 coba kita lewat. Nomor 4 Zana gimana caranya? Iya, nomor 3 tuh aku yang paling nggak bisa. Hmm. Ya udah aku coba iniin ke si GPT dulu coba. Soalnya itu kan pembuktian rumus ya. Soalnya kok yang tadinya dari kurang, the value of n, kok tadinya kurang, kok jadi tambah sih, jadi kayaknya salah deh gitu. Terus soal-soal yang kemarin sebelum Lebaran itu udah dikerjain, Zan. Yang apa ya? Ngasih Enggak. soal apa ya sebelumnya? Enggak. Ya. Solve 3 N 1 N. Nah, kita faktorkan ke kanan. N-nya sama dengan 5 bukan, Zan? Iya, Dapatnya sama tapi N. tiba-tiba pemfaktoran itulah. Bentar. Ini 5. Perhatikan, kita bisa memfaktorkan N min 4 faktorial di sisi kanan persamaan. 1 ditambah mm, 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 mm. Coba. Oh, jadi gini. eh Pertama kali kita harus tahu dulu gini. Kan tadi kayak Azana juga ada catatannya ya. Mm-mm. Ya, Zan. Mm-mm. Di Azana kan juga ada catatannya misalnya gini. Kalau N min 4 faktorial itu kalau kita jabarin bisa jadi N min 4 ya. Terus lagi N min 5 gitu. Ya, jadi bertambah gitu loh. Mm-mm. Terus faktorial gitu. Ya,
Oke, ini rumusnya. Berarti anggap kalau n-3 faktorial kita jabarin jadi berapa, Zan? N-3 faktorial, faktorial. N-3 dikalikan dengan n-4 faktorial gitu kan? Mm-mm. Ya, ini dulu Mm-mm. konsepnya, Zan. Mm-mm. Mm-mm. Jadi kalau n min berapa faktorial berarti sama aja kayak n min 4. Misal kalau n min 4 faktorial berarti kita bisa kaliin dengan setelahnya. Habis 4 kan 5. Terus kita faktorialin gitu ya. Oke. Ah, Nah, n min yang sebelah kiri n min 3 faktorial itu kita buat sebagai apa tadi? N min 3 dikalikan n min 4 faktorial gitu. Paham nggak mm-mm. sampai sini? Paham. Paham ya? Oke. Terus yang sebelahnya juga, yang sebelahnya kan emang n min 4 faktorial ya kan? Ya, Mm-mm. sama n min 5 faktorial. Ya. Mm. Nah, n min 5 faktorial ini kita bisa tulis lagi kalau n min 5 faktorial itu sama aja kayak satu ditambah, nah n min 5 faktorial nih kita jabarin di sini ya. N min 5 faktorial itu bisa kita jabarin jadinya satu ditambah satu per N min 4. Ya, ini bisa dijabarin seperti ini N min 5-nya. Ya, kalau Kenapa N min bisa 5 gitu? faktorial, hah? Kenapa bisa gitu? Iya, itu rumusnya. Contoh lagi kalau N min 3 faktorial berarti kita bisa ikutin aja. eh, Rumusnya jadi apa? Satu ditambah satu per, ini kan 5. 5 kan jadi 4 nih di bawahnya. Berarti kita kalau 3 berarti turunin ke bawah. Jadi N min 3, min 2. Nah, Mm-mm. ini rumus ya. Ya, intinya kita bisa mengubah bentuk lain seperti ini. Ya. Nah, misalnya n min 5 faktorial, kita bisa ubah jadi satu ditambah satu per, kan ini n min 5 berarti kurangin satu jadi n min 4. Kalau misalnya ada n min 3 faktorial, berarti kita ubah jadi satu plus satu per n min 3 gitu rumusnya. Ini jadi di sini bisa berkurang nih. Mm-mm. Oke, ya. Oke. Min 3 berarti ini min 2 kan berkurang. Oke. Mm-mm. Nah, kita ubah juga yang sebelah kiri kayak gitu. Yang sebelah kiri tetap ada n min 4-nya. N min 4 faktorial. Terus yang N min 5 diubah kayak tadi. Satu ditambah satu per N min 4. Tutup Mm-mm. kurung. Ya, oke. Nah, kedua sisi kita bagi dengan eh, kedua sisi kita bagi dengan N min 4 faktorial. Kan sebelah kanan kiri ada N min 4 faktorial. Boleh Mm. dicoret dong. Nih. Oke. Mm. Oke. Iya, Sampai sini oke dulu ya. Nah, oke. ini kan yang faktorial-faktorial udah kita coret. Berarti tinggal sisa apa di sebelah kiri? N min 3. Sebelah kanan tinggal apa? Satu Mm. ditambah satu per N min 4. Tutup kurung gitu. Oke, Oke, sampai sini oke? paham. Oke. Terus kan ini ada satu nih Zan. Ini kan satu sama tiga kan sama nih angkanya angka bulat. Nah pindahin ruas tuh si satu. Jadinya N min 3. Satu dipindahin ruas jadi min satu. Sama dengan nanti sisanya satu per N min 4. Dah. Nah N min 3 min satu jadi berapa Zan nih? N Min min 3, 4. min 4 kan berarti tinggal apa? N min 4 sama dengan satu per N min 4. Dah. Oke. Ya. Nah, ini kan sama nih N-4, N-4. Nah, Mm. kalau misalnya perkalian kayak gini kan bisa kita kalikan nih, kita pindahin ke sebelah. Jadi Mm. N-4 kali N-4 jadinya kan N-4 kuadrat. Ini jadi Mm-mm. N-4 sama dengan satu. Nah, ini kan sama nih N-4, N-4 dikalikan. Ya. Berarti kan sama aja kayak
N min 4 dikuadratin sama dengan satu. Oke, sampai sini oke Mm. nggak? Ya. Ya kan? Ya Mm. udah, kalau N min 4 sama dengan satu dikuadratin begini kan ada kuadratnya, Zan. Kalau ada kuadrat berarti harus diapain? Biar kuadratnya Dihitung. hilang harus diapain? Diakarin. N Iya. min 4 biar kuadratnya hilang berarti sebelahnya harus diakarin. Akar satu berarti kan. Akar satu kan tetap satu. Ya. N min 4 sama dengan akar satu bukan tetap satu deh. Akar satu itu sama dengan plus minus satu ya. Nah yang pertama itu N satunya min 4 sama dengan plus satu. Nah yang kedua Ya. kan kita pisah ada plus ada minus berarti yang satu plus yang satu minus ya. Mm. Yang satu kita berarti tinggal apa? N 2 min 4 sama dengan min satu. Yang satu plus satu, yang satu min satu. Berarti kalau pindah ruas nih si min 4 pindah ruas jadi apa? N satu sama dengan satu ditambah 4 jadi 5 kan? Mm. Sedangkan ini yang kedua min satu ditambah min satu ditambah 4 jadi min min satu tambah 4 jadi plus 3. Nah, N-nya ada dua, ada 5 sama plus 3. Mm. Oke, sampai sini. Paham. Oke, tadi kan soalnya apa? Ini ke soal dulu ya. Nah, N-nya kan ada dua nih. Bisa Mm. 5, bisa 3. Nah, kita harus pilih yang mana. Nah, kan tadi kan jabarannya apa? Tadi kan penjabarannya N min 4 faktorial soalnya kan. Kalau misalnya N-nya itu 3, masa 3 dikurang 4 faktorial? Kan nggak bisa. Yang depan lebih kecil. Makanya harus 5. Kan ini kan N-nya bisa 5. Bisa 3 kan? Nah, 3 tidak memenuhi karena nanti 3 dikurang 4 faktorial minus. Maka kalau 5 kan dia jadinya nggak minus. Nah, yang memenuhi kan 5 dikurang 4 faktorial misalnya. Nah, berarti 5 bisa. Berarti N yang diambil jangan yang 3 tapi yang 5. Oke. Nah, kan caranya beda tuh sama Mistika jadi boleh di screenshot tuh. Oke. Makanya N yang memenuhi si 5 yang N sama dengan 3 itu tidak memenuhi. Siap. Oke, itu beda tuh soal caranya, Zan. Iya, makan puyeng banget. Oke, udah ke screenshot belum? Udah sih. Oke, kalau udah kita yang ke B. Dicoret-coret gini ya. Oke. Udah? Mm-mm. Dihapus ya. Oke, sekarang yang B. Yang B itu 3 dikali kombinasi N plus satu kombinasi 3 sama 7 kombinasi 2. Itu kan kombinasi. Jabarin coba kombinasi gimana? N plus satu kita jabarin dulu ya. Coba. N plus satu kombinasi 3. Ini kalau dijabarin jadi apa, Zan? Kombinasi jadinya. Hmm. N plus satu tetap kan? Jadi apa? N plus satu faktorial kan gitu sama dengan apa? N plus satu dikurang 3 faktorial sama 3 faktorial kan kombinasi. Mm-mm. Ya enggak? Mm-mm. N plus satu faktorial 7 N N N min satu per 2. Hmm. Coba kalau dijabarin jadi berapa nih? Tadi Mm. N plus satu faktorial jadi berapa sih? Anggapnya itu 8 faktorial. Berarti kan ke bawah jadinya N min satu gitu ya. N plus satu kita jabarin jadi berapa, Zan? Zana, Hmm. Apa? N plus satu kalau kita jabarin jadi berapa? Anggap N itu adalah misalnya gini. Kalau 7 faktorial kita jabarin jadi berapa? 7 kali 7 kali 6 ya 6 kan? itu tetap satu. Kali 5 Kan satu berkurang yang kan? terakhir.
Berkurang kan? Iya. Nah, kalau N plus satu itu kalau kita jabarin, kan misalnya N-nya itu, anggap N-nya itu 7. Enggak, N-nya itu misalnya 6. Kalau N-nya 6 tambah satu jadi 7 kan? Mm-mm. Ya, kalau 7 faktorial jadinya apa? 6, 5 faktorial gitu kan. Ini anggap N-nya ini, kan nggak tahu berapa N-nya kan umum. Berarti kan harus berkurang. Berarti N, N plus satu faktorial itu kalau kita jabarin jadinya pertama N plus satu. Kalau berkurang satu N plus satu kalau dikurang satu jadi berapa? Jadi N doang kan? Mm-mm. Terus kalau N dikurang satu jadi berapa? N min satu kan? Ya, oke Iya. enggak sih? Nggak Ip. tahu ini. Oke, berarti bilang paham. Oke. Kamu tulis rumusnya ya. Ini rumus. Saat N plus satu faktorial, kelihatan nggak dia yang hijau? Kelihatan. Kelihatan? Ini Mm-mm. rumusnya kalau N plus satu faktorial, kalau kita jabarin jadinya N plus satu dikali N dikali N min satu. Ini rumus. Mm-mm. N min satu, terus faktorialin. Ini rumusnya begini. Tuh. Jadi N plus satu faktorial, kalau kita jabarin jadi N plus satu dikali N min satu faktorial. Oke, Mm. sampai sini oke. Iya. Nah, ini mesti kamu mau jabarin. Ini kan N plus satu faktorial. Kalau dijabarin jadinya yang ini. N plus satu N plus satu dikali N min satu faktorial. Ini rumus. Oke nggak? Iya. Oke, oke. Terus yang di bawah sekarang. Satu min 3 jadi berapa nih? Satu min 3. Satu sama min dua. Jadi min 2. Berarti di bawah ada apa? N min 2 faktorial. Ya kan? Mm-mm. Oke. Dikali yang bawah ini. 3 faktori. Ya. Ya. Oke. Oke. N min 2 faktorial artinya jadi apa? Dua satu. Dua sama satu. Dua kali satu. Hmm, N min 2 faktorial tetap aja N min 2 faktorial dulu ya. Oke. Oke, bentar. N min 1 udah oke. N 3 faktorial. Soalnya apa sih? Soalnya tuh, bentar, soalnya tuh ada 3. Oke. N, N min 2 faktorial. Oke, 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 oke. Oke, sampai sini udah oke belum, Zan? Iya. Oke ya, ini baru N plus satu C pangkat C3 nih. Nah, sampai sini lagi, ini kan N min satu faktorial, Zan nih, yang warna hijau. Ya, ya kan? Mm-mm. Ini kan N min satu faktorial. Kan kayak tadi lagi. Berarti itu masih bisa dilanjutin. Kalau kita lanjutin, jadinya N plus satu kali kali N min satu. N habis min satu berarti kan min 2. N min 2 Mm-mm. faktorial, ya kan? Iya. Kan ini masih ada faktorial nih. Jadi N min satu kan setelah N min satu pasti N min 2 ya. Mm-mm. Terus per, nah di bawah kan ada N min 2 faktorial nih. Nanti bisa kita coret. Kalau 3 faktorial kita jabarin jadi apa? Min 3 satu. kali 2 ya Oh, kan? Faktori iya. ya. Atau 3 kali 2 kali satu Iya. ya kan? Kali satu. Nah karena ada yang sama kita coret dulu deh yang sama. N min 2 sama min 2 kita coret. Jadi sisa apa nih? N plus satu N, N min satu per 3 kali 2 6 kali satu 6. Berarti ini. Nah ini baru rumus. Ini baru rumus apa? Baru rumus N plus satu C3. Ini baru rumus ini nih yang kita tulis. N plus satu C3.
Oke. Mm-mm. Nah, sekarang yang Aizana harus tulis berarti ini di capture dulu. Ini baru n plus satu c tiga adalah n plus satu n min 2 n min 1 per 6. Udah nih, Iya. sampai sini paham nggak? Itu kita baru nyari ini, Zan. Baru cari yang ini. Ya cukup lah, paham. Paham? Belum selesai. Iya. Oke, jadi sekarang n plus satu Kayaknya c ini caranya tiga. lebih panjang daripada cara aku ya. Coba kalau cara Azana. Kayak itu cara Azana. Langsung dia nggak ngejabarin dulu mana nomor 3. Tuh, kalau Azana 3 C3-nya, C3-nya itu kamu udah langsung ceritanya tahu. C3N, N-1, tuh duanya dicoret dari mana? Yang mana? Yang B itu tuh yang baris ke bawah itu. Itu kan baru soal tuh 7 NC2. Terus Azana tahu langsung dapat itu dari mana tuh? N plus 1. Kan kalau Mistika jabarin tuh si apa N plus 1 ini nih. Si N C N plus 1 C3 itu Mistika jabarin. N plus 1 N sama N min 1. Nah kalau Azana itu langsung ditulis N plus 1 N min 1. Ada faktorialnya. Nah, itu nggak Iya. tahu dari mana ya. Nggak dijabarin. Nah, kalau mistika itu jabarin. Ini anggap kita udah nulis ini ya. Ya, ini kan ini baru penjabaran N plus 1 C3. Anggap Azana udah tahu nih N plus 1 C3 dari sini. Nah, kalau cara Azana itu langsung nih. Ini kita udah tahu tadi N plus N plus 1 C3 langsung kita buat ya. N plus 1 C3 itu adalah udah kita cari bahwa dia itu adalah N plus 1. Salah. N sama N min 1 per 6. Nah, ini udah rumus nih. Ini rumusnya. Oke. Ini udah tahu rumusnya itu. Iya. Oke. 6 dari mana? Tadi dari Oh iya, iya, udah tahu, tahu. dicoret-coret tadi. Iya, Ntar iya, siap, dibuka siap. lagi ya. Nanti Mestika kasih. Tadi udah Mestika screenshot kok. Ya. Oke. Oke, ini Iya. udah rumusnya. N plus 1 C3 itu rumusnya jadinya N plus 1 dikali N dikali N min 1 per 6 itu. Nah, kita sekarang soalnya dulu tulis. Soalnya ada apa? Ini soal nih yang sekarang. Ini rumus ya, ini soal. 3 3 dikali N plus 1 C3 sama dengan 7 dikali NC2 gitu ya. Nah, Iya. tadi kan kita udah ngejabarin nih si N plus 1 C3 langsung kita tulis. Ini tetap ada 3 terus yang bawahnya Enggak, N kalau plus 1 N, N min 1 per 6. Ini udah rumus dari yang dikotakin ya. oke. Sekarang yang 7. 7 itu NC2. Nah, kita cari sekarang yang si NC2. NC2 itu kalau kita jabarin jadi apa? N faktorial per apa? N min 2 faktorial, 2 faktorial, begitu kan? Mm-mm. Nah, N faktorial kalau kita jabarin lagi kan kayak tadi. N faktorial itu sama dengan N dikali N min 1 dikali N min 2 faktorial. Nah, bawahnya kan ada N min 2 faktorial nih. Sama 2 faktorial. N min 2 sama N min 2 bisa kita coret. Mm-mm. Coret. Jadi tinggal apa? N min 1 per 2 faktorial. Jadi kita bisa Iya. tulis di sini bahwa NC2 itu sama aja N dikali N min 1 per 2 kali 2 faktorial kan 2 kali 1 per 2 berarti.
Oke, Mm-mm. sampai sini ya. Ini rumus. Ya. Nah, kita tulis NC2-nya dijabarin jadi itu dikalikan di sini sama dengan 7 dikalikan kita jabarin tuh NC2. NC2 itu N dikali N-1 per 2. Oke, sampai sini oke nggak? Sampai sini oke nggak? Oh, iya ya, paham. Oke. Di kanan kiri ada N-1 sama N kan, Zan? Iya, Boleh kita coret. Ini ada N-1, ada N. Berarti bisa coret N-1 sama N kita coret ya. Jadi sisa apa iya. tuh? 3 Tiga n dikali plus N satu plus 1 per 6. Sama dengan 7 per 7 per 2. 2. Ya, Iya. oke. Terus mau coret yang mana lagi? 3 Emang sama bisa. 6. Oh, 3 tiga sama sama 6 enam. kalau Iya. dikecilin jadi berapa? 2 Dua. kan? Bawahnya Iya. ya. Jadi tinggal apa? N+1 per 2 per 7 per 2. 2 sama 2 nih bawahnya boleh dicoret lagi. Kan sama, Mbak. Jadi tinggal apa? N+1 sama dengan 7. Ya udah si satu pindah 2 sama dengan 7 dikurang 1. N sama dengan 6. Jawabannya N sama dengan 6 nggak? Iya benar. Gitu. Jadi kalau Azana tadi nggak ngejabarin dulu NC2 itu apa, N+1 C3 itu apa. Jadinya langsung aja gitu loh. Kalau Mistika tadi kan jabarin dulu. Oke, 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 oke. Ya ini udah di screenshot nanti Mistika share deh. Oke. Nah, ini hapus ya. Iya. Oke. Sekarang nomor 4. Nomor 4 apa? Ini soal aja. For eh ordinary oh, dice. kalau ini aku Argus. paham. Oke, nggak Karena, usah berarti. iya. Nggak usah. Ntar dulu, sebentar dulu. Karena nomor 4 itu karena kan ada 4. Tapi yang namanya dadu itu kan ada 6 ya itu outcomes-nya. Ya. Jadinya 6 pangkat 4 gitu kan. Gituin aja. Mm-mm. Jadi 6 kali 6 kali 6 kali 6. Jadi Mm-mm. 1, 2, 9, 6. Terus yang B, even number itu genap kan ya, Miss? Yes, even number itu genap. Jadi dia minta yang outcome-nya itu for even number showing on top. Berarti 4 2, 4, bilangan 6. genap. Cuman 2, 4, 6 kan? Mm-mm. Iya, kan Jadi, di satu dadu kan? ya jadi 3 dipangkat 4. Jadinya 81 gitu. 3 pangkat 4, 3 kali 3 9. Ya, benar. Oke. Iya. Oke. Terus nomor 5, a bookshelf contains 8 different books consisting of 5 mathematics books that 4 physics books. Nah, berapa arrangement yang memungkinkan itu berarti kalau emang gak ada batasin Kombinasi. kan 9 berarti 9 faktor bukan sih Miss? Iya, Jadi kombinasi ya kan udah dia. How iya many different arrange are possible if there are no restriction? Nggak ada pengembalian. Berarti 9 kali 9 kali 9 gituin terus hasilnya 362880. coba lihat jawaban Azana tadi nomor 5 ya. 9 faktorial itu difaktorin. Oke. Kalau yang B, how many different arrangement are possible if mathematics must be placed together? Aku agak kurang nih. Nomor 5, Mas investigating pattern. Ntar dulu. 12, 9, 6, 8, 1. Oke, sama 9 faktorial. How many different arrangement are possible if there are no restriction? Berarti kan yang A tadi cuman 9 faktorialin aja ya. Nah, Iya. cari dah tuh 9 faktorial dikaliin semua. How many different arrangement are possible if
All mathematics must be placed together. Matematiknya tadi berapa? 5 kan? Hmm. Berarti coba 9 berarti dia kombinasi. Kombinasi 9 kombinasi 5 faktorial. Nah, kombinasi 5 berarti apa? 9 faktorial. 9 dikurang 5 faktorial kali 5 faktorial gitu kan? Itu gimana maksudnya? Oh, rumus. Iya, rumus. Tar, Ya, matematiknya 5 kan bener. Oke. 9 kurang 5 kan 4 faktorial. Berarti kan 9 faktorial per 4 faktorial 5 faktorial gitu ya. iya. Oke, terus 9 biar jadi 5 faktorial kan kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial ya. Hmm. Per 5 faktorial kali 4 faktorial gitu kan. Iya. Terus kita coret 5 faktorialnya sama 4 faktorial kalau kita jabarin jadi berapa? Eh, Kan 9 kali 8 kali 7 kali 6 karena 5 faktorialnya udah dicoret. 4 kita faktorialin kan jadi 3 kali 2 kali 1 ya. iya. Oke, coret sekarang. 6 bagi 3 2. 2 dibagi 2 lagi habis. 8 bagi 4 2. Coba ini. 9 kali 14 berapa? Jawabannya itu enggak 5 faktorial. 9 kali 14 berapa? Sa- Eh, satu Jawabannya dua 126 satu enggak? dua enam. Beda ya? Beda. Nah, coba dicek CPT. Oke. 5 enggak ada. Bentar ya. Nomor 5. Nah, jika sebuah buku matematika harus diletakkan bersamaan, ya kan, kita perlakukan kelima buku matematika itu di satu unit blok, ya. Jadi 5 buku matematika sebagai satu unit sama 4 buku fisika. Nah, berarti kita punya si 5 tadi kita ubah. Kan dia harus bareng-bareng, berarti anggapannya kayak jadi satu. Kalau dijadiin satu kan berarti ya satu aja gitu loh. Mm-mm. Ya, oke nih dihapus dulu. Dia udah jadi satu kelompok, jadi udah jadi satu nih. Si matematika itu udah jadi satu. Anggapan dia karena harus deketan, ini anggapnya jadinya satu, bukan 5 lagi. Ya, oke Iya. nggak sampai sini? Azana? Anggapnya satu tuh maksudnya gimana ya? Karena kan dia harus deketan. Jadi anggap aja si matematika itu walaupun ada 5 sebenarnya, tapi karena harus deketan tuh, karena di situ katanya adalah must be placed together. Iya. Anggapnya aja itu kayak satu buku matematika sebenarnya bukan 5 karena dia harus bareng-bareng gitu. Jadi harus satu kotak lah. Anggapan itu jadi satu kotak. Jadi anggapan lagi Iya. sekarang ini satu kotak misalnya ditambahin 4 buku fisika yang beda-beda. Jadi anggapannya kayak satu faktorial sama si 5. Mm-mm. Paham ya? Jadi ada satu unit buku matematika sama 4 unit buku fisika. Kalau disusun jadinya satu ditambah 4 faktorial. Mm. Satu ditambah 4
faktorial. Jadi sama dengan 5 faktorial gitu. Iya. Nah, selain itu dalam buku matematika kita masih menyusun kelima buku matematika tersebut dalam urutan 5 faktorial. Nah, sebenarnya kan 5 yang tadi jadi satu ini kan sebenarnya adalah 5 buku faktorial. Berarti kita bisa bikin 5 faktorial kali 5 faktorial. Ini jawabannya makanya kamu dapat 14.400 gitu. Iya. Ya. Oke, 5 sekarang faktorial sama pertanyaannya 5 tadi kenapa faktorial itu satu? karena itu dianggapnya ke satu kotak Iya, gitu. Satu dijadiin barisan gitu. satu buku satu tempat gitulah ya. Nah, Mm-mm. sedangkan 4 ini kan si fisika. Tapi sebenarnya sih satu ini kan ada isinya 5 buku. Isinya 5 buku MTK. Makanya dia sebenarnya 5 faktorial dikali 5 faktorial. Jadi sama dengan 14.400. Oke? Oke. Oke, karena ada kata must be placed together. Oke, Mm-mm. kalau nomor 6 gimana? Uh, investigate the pattern form when all this form. Lah, mana? Nah, Oh, ini ah, aja. form when all this term are added together. Jadi, aku bilangnya jajaran ini tuh, aduh, gak tahu lagi aku, lupa. Tapi Dia pokoknya cuma jadi berapa kayak sih? Pascal triangle gitu loh. Iya, oh dia sebenarnya, ya betul, segitiga Pascal ya. Iya, jadi suruh dijabarin ya sebenarnya. Jumlahkan semua koefisien binomial untuk n. Investigate the pattern form when all these term are added together. Jadi diedit, kata edit berarti harus ceritanya ini semua ditambahin. Edit itu kan artinya tambah ya. Mm-mm. Oke, berarti kan jadinya kalau dijabarin N0 ditambah N1 ditambah N2. N2 ditambah seterusnya sampai N ke N ya. Oke, ini rumus ya. Terus berdasarkan teorema binomial kita tahu bahwa 2 pangkat N itu jumlah ini adalah 2 pangkat N karena jumlah dari semua koefisien binomial untuk suatu N adalah 1 ditambah 1 pangkat N. Jadi ini langsung aja kita bilang by binomial teorem, Binominal itu apa sih? rumus binomial, rumus binomial. Makanya by eh, binomial ini rumus aja. Teorem bahwa 2 pangkat N itu sama dengan 1 ditambah 1 pangkat N sama dengan 2 pangkat N kan gitu. Nah, ya udah. Oke. Udah berdasarkan teorema binomial ini kita tahu bahwa jumlahnya itu tuh 2 pangkat n karena jumlah dari semua koefisien binomial itu dalam suatu n adalah 1 tambah 1 pangkat 2 n. Nah, ini kalau sama dengan ini rumusnya kalau disama denganin ini adalah 2 pangkat n gitu. Jadi patternnya itu dia 2 pangkat n. Kalau pakai cara azana gimana? Ntar aku lihat cara azana. Nomor 6A. Oh, lo langsung kayak gitu doang kan? The sum of each row Pascal triangle. Oh, kalau ini pakai Pascal segitiga Pascal. In the power 2, the sum is always of 2. Ya udah gini aja pakai 2 pangkat n. Hmm. Kan nanti Azana juga tuh di atas 2 pangkat n tuh. Kalau n-nya 2 berarti 2 pangkat 2. Kalau n-nya 3 berarti 3 pangkat 3. Ya sampai sini nomor 6 gimana? Yang A. Ini rumus aja, Zan. Ah.
Jadi, Jadi dihafalin aja kayak gini, nggak usah dihafalin, maksudnya ditulis aja kalau ini kalau dijumlahin itu hasilnya 2 pangkat N. Ya, hmm, oke gitu. Terus yang kenapa? B Enggak, aku sekarang. tuh kayak bingung kayak how gitu loh. Oh, itu udah rumus, mau di-searchingin dulu nih. Rumus dari N. Ntar aku searchingin nih. Nanti aku eh, kasih ke Azana. Itu udah rumus dan kita mah kayak telan mentah-mentah aja gitu. Hmm. Rumusnya mana? Nih kalau mau diturunin jadinya lebih panjang. Nih, ya, kirim. Ini kalau kamu mau nurunin nanti kayak gini aja ya. Dan langsung ini aja. Langsung dicatat aja kalau mau how-nya dari mana tuh dari sini. Ini Hmm. kalau mau dijabarin lagi. Tuh aku chat. Tuh kan kalau aku kan tadi langsung hasilnya itu 2 pangkat N. Dari mana kamu bilang tuh dari teorema binomial. Terus Hmm. penurunan rumus disubstitusi. Tuh terus dapatnya akhirnya 2 pangkat N itu adalah hasil itu. Ya. Kalau mau tulis tuh catat aja tuh semuanya itu. Kalau mau how dari mana. Oke. Oke. Terus yang kedua dia minta apa? Verify your observation numerically for at least two different value of n. Anggap n-nya itu kita anggap kalau jadi kan ini dua rumus ya Zan. Ini kan kamu rumus ya. Nah, sekarang kita buktiin kalau misalnya jika n-nya sama dengan 2 karena at least two different value of n. Misalnya kita coba dulu n-nya sama dengan 2, kita masukin rumus tuh ke n0 ditambah n1 ditambah n2. Nah, sama dengan berapa nih? Kan n-nya kita ganti. Tadi kita misalin n-nya adalah 2, berarti n-nya kita ganti jadi 2. Jadi ini berapa? 20 ditambah 21 ditambah 22. Iya. Oke. 2 faktorial nol berapa? 2 faktorial 0. 20 ini. 2 kalau difaktorialin nol apa kombinasi nol dua dua kombinasi ini permutasi sorry. Kalau 2 permutasi nol itu jadinya jawabannya tetap 1 ya. Mm-mm. Nah, kalau 2 permutasi 1 kan jadinya 2 faktorial 2 kurang 1 ya kan sama dengan 2 kali 1/1 jadi coret-coret jadi sama dengan 2. Jadi kalau ini kan ini permutasi ya, ini artinya permutasi, cara permutasi. Kalau 2 permutasi 0 itu hasilnya 1, 2 permutasi 2 itu ini tadi nih ya. Kalau Iya. 2 permutasi 2 berarti berapa? 2 2. faktorial per 2 dikurang 2 faktorial. Nah, tadi kan 2 kurang 2 0 faktorial. Berarti 2 faktorial per 0 faktorial. Ya udah ini sama dengan tadi 1 kan. Plus 1. Jadi sama dengan 4. Paham nggak? Oke. Paham. Ya. Ini permutasi ya. Ini jadi tanda permutasi. Ini permutasi. Nah, tapi katanya apa? Nyobanya at least two different value of n. Berarti ini kan baru kalau n sama dengan 2. Nanti coba lagi kalau n sama dengan 3. Gak. Oke, ini udah belum? Kalau udah mau dihapus. Ntar. Udah sama belum sama yang punya Azana? Beda. Aku langsung. Iya, itu pada langsung nggak dijabarin dari mana. Hmm, tuh langsung kayak gitu. Kalau aku kan dijabarin dari rumusnya kan, dari rumus n itu
terus dijabarin, dipermutasi, terus permutasinya itu aku jabarin lagi tuh. Dapat satu, dua, satunya dari mana. Ya, Hmm, oke. Udah ya ini ya. iya. Ini baru at least. Kan katanya at leastnya harus two different value of n. Ini baru n-nya 2. Satu lagi, misal kalau n-nya 3. Ngapainnya dihapus gitu ya? Ulang. Hapus yang bawahnya aja. Kalau n-nya 3, ini aku ganti ya. Biar nggak banyak yang dihapus. Ini n-nya diganti 3. Jika n-nya sama dengan 3, maka ini diganti 3, ini 3, tambah lagi sampai habis 3 sama 3. Kan kali tadi kan 2, sekarang 3, berarti harus tambah 3. Nah, kalau 3 faktorial 0 tetap 1. Kalau berapapun yang difaktorialin 0 sama dengan 1 ya. Iya. Oke, sekarang kita cari yang 3 faktorial 1, 3 faktorial 2. Kalau 3 faktorial 1 jadinya berapa? 3 faktorial per 3 permutasi 1, sorry. 3 dikurang 1. Ya, sama dengan 3 faktorial per 2 faktorial. Nah, 3 faktorial per 2 faktorial itu kan sama dengan 3 kali 2 per 2 faktorial. Coret-coret jadi sama dengan 3. Berarti ini sama dengan 3 ya. Mm-mm. Oke, sekarang 3 permutasi 2. 3 permutasi 2 berarti 3 kurang 2. 1. Jadi 3 kali 2 kali 1 per 1. Coret-coret sama dengan 6. Berarti ini 6. Oke ya? Oke ya? Oke. Kalau 3 faktorial 3 berapa? 3 faktorial per 0 faktorial lagi ya kan? Mm-mm. Sama dengan jadi 1 kan? Mm-mm. Jadi jawabannya 11. Oke. Sama nggak? Beda. Bentar-bentar Zan. 3, sorry kok 6, tar. Itu 4. Yang ini enggak 6 nih, 3 faktorial 2. Coba lihat. 3 faktorial 2 kan 3 kali 2 kali 1 ya. 3 kombinasi 2 bener nggak? 3 kali 2 kali 1. 1 faktorial 1, 1. 6. Harusnya 6 kan 3. Kok ini 3 ya? Dia saya kayaknya salah deh. 3 permutasi 6. 3 permutasi 2 hasilnya berapa? Harusnya 6 bener aku. 6 ya dia salah. Oke. 2 pangkat 4. 2 pangkat 2, 4. Cocok. Oh ini 11. 3 faktorial 1 berapa, Zan? Aku nggak di 3 faktorial. Coba yang ini. Yang punya Azana. Oh langsung begitu. Oh langsung ya Azana 2, 1. Zan 3 faktorial 2. 3 faktor. 3 permutasi 2. 3 apa 2? 6 sih? Hmm. Oh ini katanya 3. Ya bukan 6. Aku Ini jadi harusnya 8. ya 8. Ya, ini jadinya 8. Tapi 3 faktorial 2 coba hitung lagi 3 faktorial 2. Maksudnya tuh ditambahin itu 1 tambah. Kan 3 tambah 3, 6, Iya, 7, terus 8. iya. Tapi 3 faktorial 2 dulu deh. 3 faktorial 2 kalau dihitung berapa coba ulang? Bukannya 6 ya? Hmm. 3 faktorial terus 3 dikurang 2.
3 kali 2 faktorial. 1 faktorial ya kan? Ini Iya. harusnya jadi 6. Tapi di sini dia jadinya 3. Udah biar aja 3. Soalnya nanti kalau dibuktiin kan harusnya gini kan 2 pangkat N. Kalau 2 pangkat 2 itu kan sama dengan 4. Tadi terbukti tuh yang udah aku hapus. Terus harusnya 2 pangkat 3 itu kan sama dengan 8. Nah makanya ini ya, ini kan N-nya 3 nih. Ini kan N-nya 3 nih. 3, jadi harusnya 8. Katanya gitu. Mm. Oke, kalau Azana itu caranya langsung ya. Kalau ini penjabarannya ya. Udah mau dicatat nggak? Atau ke screenshot? Ya ini aku lagi screenshot. Udah. Kalau yang C, udah. Kalau yang C kan cuman state the general conjecture and express the mathematical form. Kalau yang ini cuman yang ini dia mintanya. Ini aku Hmm. hapus semua ya. Jadi langsung ke rumusnya. Langsung kayak A jawabannya. Punya Azana langsung juga boleh kayak gitu. Nah, yang C itu gimana? Ini langsung kerumusin aja katanya state general conjecture the express in mathematical form. Ya Jadi udah ini emang harus mathematical hafal form. rumus aja gitu. Langsung begini aja ini Oke. jawabannya. Ini C. Nah, C begitu aja langsung. Kan sama Mazana tuh ya sama dengan langsung 2 pangkat N. Iya. Oke. Oke, nomor berapa lagi? Nomor, bentar. Eh, apa binomial probability itu apa sih, Miss? Aku lupa. Probabilitas binomial. Binomial itu Peluang. apa aku lupa? Enggak binomial itu aja kayak tadi apa rumus binomial. Mana sih nomor Oke. berapa? Nomor 7. A fair die To is find the more than. probability of getting exactly 1/5 in the rows, we use the binomial probability formula. Mana Yus binomial? Mana sih? Ya, pokoknya ini kan topiknya itu eh apa ya? Kayak gimana? Aduh, gimana ya cara jelasinnya? Peluang. Apa peluang? Ya peluang biar kayak dapet eh 5 gitu. Nah, apa ya secara kayak Oke, P eh tepat 1 angka. Ini nomor 7A ya? iya, Oke, nomor 7A. A fair day. A fair day. Dia dadu digulung sebanyak N kali. Jadi dadu di pangkatin, pangkatin, pangkatin gitu ya. iya, Terus investigate how probability of obtain exactly 5 berubah saat N meningkat. Exactly is one five change as N increase. Oke, P tepat 1. Jadi yang A 7A rumusnya berarti ntar dulu. Yang A P tepat 1 5 angka. Tadi kan rumus binomial kan tadi rumus binomial itu yang tadi N plus 1, N1 plus N2 gitu ya. oke. Oke. Terus kalau P tepat 1 5 angka, 1 angka 5. Berarti rumusnya
N1, 1/6 × 1, ini per 6, terus 5/6, N kurang 1, gitu. Nah, ini rumusnya ini. Sama Oke. nggak? Iya, Ya udah, pakai cara azana lebih kelihatan tuh. iya. Yang ini aku ngerjain sendiri nih. Ya, N min. Jadi rumusnya kan N1, terus kalau P-nya pangkat 1, N-nya itu berubah jadi N-1, Q-nya. Mm-mm. Iya. Jadi gini taunya, kalau P-nya itu 1/6, ya ini kan sebanyak 5 kali ya. Mm-mm. Berarti Q-nya kan sisanya, kan ada 6/6. Iya. Maka Q-nya itu kan 5/6. Probability-nya loh. Kalau dia 6, ya kan? Berarti kalau P-nya itu 1, berarti kan Q-nya itu sama dengan 5. Kan biar jadi 6, ya. Iya. Makanya P-nya itu 1/6, Q-nya itu 5/6. Oke ya, nomor 7. Udah bisa ya. Iya. Kalau 8 ya udah itu rumus yang tadi kamu substitusi aja kan. Construct add a table of value for n-nya dari 1 sampai 6. Ya udah itu disubstitusi. Kalau n-nya 1 berapa, kalau n-nya 2 berapa, n-nya 3, n-nya 4, n-nya 5, n-nya 6. N yang ini diganti aja, Oke. ditulis ulang. Sama tuh kayak punya kamu kok. Terus dikaliin pakai kalkulator ya kan? Iya. Terus describe the pattern of shape and explain how to it relate combination. Ya udah itu pakai kata-kata sendiri kok. Akhirnya naik tuh. Yang pertama 0,1, 0,2, 0,3 berarti artinya kan apa? Semakin n-nya meningkat, nilainya juga semakin tinggi ya kan? Mm-mm. Makanya kamu nulisnya kan kayak gitu. The probability increase until n sama dengan 5. Oke. Bisa ya. Jadi kalau n-nya bertambah maka nilainya juga bertambah. Nilai Mm-mm. peluangnya. Kalau nomor Mm-mm. 8, a student attempts the following problem. Find the number arrangement when 3 people are chosen from 9 people in sit in row. Student answer 9, 3 sama dengan 84. Benar apa salah? Salah. Ini, nah kita lihat dulu dia pakainya kombinasi apa. Ini kan katanya nih 3 people are chosen from 9 people. Ini dipilihnya secara kombinasi apa permutasi? Ada kata-kata akan jadi peringkat nggak? Ini kan cuma dipilih secara, ini ada number of arrangement. Mm. Ada kata number of arrangement, berarti dia kombinasi apa? Permutasi. Kan eh kan itu karena disuruhnya arrangement ya berarti yang aku bilang kalau arrangement itu kan wajib permutasi kan. Sedangkan kalau kombinasi kan selecting. Nah, Ya, sedangkan ini tuh konsepnya ini eh kombinasi. ya, berarti kita cek kalau kombinasi 9C3 berarti harusnya berapa? 9 faktorial, 9 kurang 3 sama 3 faktorial, terus 3 faktorial ya kan? Berarti kan Mm-mm. 9 kurang 3 6 berarti 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial per 6 faktorial, 3 kali 2, 3 faktorial itu kan sama aja 3 kali 2 ya. Mm-mm. Satu, oke. Coba kita cek aja benar nggak jawabannya. 6 faktorial coret. 9 sama 3 coret jadi 3 di sini. Berarti itu buat Tuh. yang B yang Miss kerjain ya. Iya, ini yang ini tentuin dulu benar apa enggak jawabannya. Ya Nah, iya, ya tapi kan di ngecek dulu yang ya nomor jadi satu, ya kebalik ya jadinya ya. Oke. nomor satu disuruh benar atau enggaknya doang. 21. Ini benar tahu jawabannya 21 kali 3 8. 21 kali 4 84 kan? Sama 84. Tapi katanya
Explain why in this answer is incorrect using clear mathematical language. Kamu bilangnya apa? Yang A. Iya, combination formula which ignore sitting order. Ini kombinasi kan? Iya kombinasi. Harusnya. Kan dia minta arrangement, susunan. Iya, Jadi makanya salah. Tap- iya betul. Ya, ya betul. Ya, because in this case is permutation because apa the number ya the keyword is the number of arrangement ya kan? Iya, Nah, sedangkan ini kan pakai cara kombinasi. Provide the correct solution. Ini kalau kombinasi ya, ini salah ya. ya. Oke, berarti harusnya berapa jawabannya? Permutasi kan, ini harusnya pakai permutation. Jadi harusnya ini permutasi. Harusnya 9 P3 9 faktorial. Harusnya 9 min 3 faktorial. Berarti harusnya 9 8 7 6. Coret, coret. 56 kali 9 berapa? Tuh kamu nggak dihitung tuh. Ya nggak usah dihitung. Iya, Karena nanti kan buat hasil buat yang C. 504 ya. Iya. Present the final answer. Oke, 104 arrangement. Oke. Oke, good job. Ini nggak usah ya. Mm. Eh, 9, Hmm, at least at one head. one head. Hmm, ya ada rumusnya. One head. Ini apa sih uang ya? Student asked to find probability at least One one head head. itu maksudnya Coins kan? Kan coins ada dua. Ada iya. ada apa namanya? One head. Kan ada dua, ada angka, ada gambar gitu kan. Hmm, Ya, ini kan salah satunya kan, dia minta satu sisi lah intinya. Ya, ya, tapi kan kalau 3 koin kan berarti kan satu koin itu kan probability-nya satu koin kan ada dua kan. iya. Ada, ya apa sih bahasa kalau bahasa Indonesianya kan angka sama gambar gitu kan. Mm-mm, Ya, kalau dia iya, ekor sama kepala gitu, ya kan? iya. Head sama apa kalau ekor bahasa Inggrisnya apa? Tails apa ya? Hah? Kan head kepala. Kalau ekor apa? Tails. Ya, tails, head sama tails kan. Berarti kan ini Hmm, HT, karena ada 3 koin, HT lagi, 3 koin, ini HT lagi. Saat kita peluangnya head, berarti kan ini kan karena ada dua sisi setengah. Ini peluang head juga ada setengah. Ini peluang head juga setengah gitu kan. iya. Ya udah at least one hit berarti setengah setengah setengah. Identify the concept error in studying student reasoning. Apa ini kalau konsep errornya? Ini kan konsep error berarti kalau salah tuh kayak gimana gitu kan? Iya. Ya, they ignore other possible where at least one hit appear. Konseptual error student reasoning mungkin ini udah benar ya, kan? Mungkin kalau misalnya dia konsepnya salah itu kalau ditambah. Ya, jadi si siswa kadang nyangkanya ditambah, padahal kan harusnya Iya. dikali gitu kan. Karena kan kita nanya konseptual errornya jika si siswa itu menjumlahkan, padahal peluang itu kan harusnya dikalikan, gitu ya. Iya. Oke, jadi student calculate ya pokoknya salah salah ngitung yang harusnya dikali malah ditambah. Gitu. Terus yang kedua, rewrite solution using correct and clear structure. Ya udah ini caranya. Oke. Oke. Oke, udah bisa C. C-nya P at least one hit berarti satu. Oke. Nomor 10. Hmm, oh,
Jujur ini yang paling gampang sih. 10 apa? Company use for letter kode chosen or kode from A sampai Z. A sampai Z itu berapa sih angkanya? 26 kan? 26. Jadi 26. Berarti karena kombinasi apa? dimintanya 4 posisi, jadinya 26 pangkat 4. Mm-mm. Ya udah, itu hasilnya. Terus ya udah Mm-mm. 456, 976 itu hasilnya itu. Nah, Mm-mm. terus kayak itu hackernya eh minta kayak mencoba buat 100 kode per menit. Nah, Mm. kan per menit ya udah berarti karena itu 456 976 berarti itu 100 per 456 97,6 ya udah dihitung. Iya, 100 kan karena kan mintanya tadi kalau 100 kali nyoba ya kan, makanya 100 Mm-mm. per percobaannya itu kalau 26 Mm. pangkat 4 adalah segitu ya. Jadi peluangnya berarti probability that the code is guess adalah 0,000. Jadi kebanyakan salahnya kan 0. Yes. Comment the weather. The system sufficient, secure, giving the reason based on your calculation. Ya udah itu. Karena tadi kan 0, ya tadi kan peluangnya. Mm-mm. Ya for computer ya berarti itu kombinasi is very small and crack easily. Emang easily susah juga. Giving reason based on your calculation. Ya udah, itu mah peluangnya susah, Zan. Itu peluangnya kan 0,0002. Berarti kan peluang si hacker itu untuk bisa ngejawab benar nol. Peluangnya mendekati nol berarti Ya itu susah. extremely low tapi buat komputer 456 Oh iya, 976 combination itu itu angka yang masih sedikit ya kalau di iya. komputer ya. Oke, oke, alhamdulillah selesai. Ini dikumpulin nanti. Udah aku kumpulin sih. Oh, emang ini buat kapan? Ini sebenarnya kan buat kisi-kisi, tapi ini tugas juga, jadi buat penambahan nilai doang. Oke deh. Oke, yang penting jawabannya sama ya semua ya. Cuman tadi punya Zana banyak yang langsung jawab. Jadi nggak tahu dari mana, nggak tahu dari mana gitu. Nah, nanti Iya, Mistika kasih itunya PDF yang penjabaran ya. Oke, sekian untuk hari ini. Terima kasih banyak. Semoga ilmunya bermanfaat. ya Miss. Sampai Terima ketemu kasih lagi. juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.